Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Trianto dengan nomor NIM ES0322300752 dengan kelas Ekonomi Syariah 5A dan dosen pengampu Bapak Dr. Busriyadi MISY, di mana pada video ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pasar Modal Syariah. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah bagian dari pasar modal yang seluruh kegiatan, produk, dan mekanismenya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu bebas dari unsur riba, gharar atau tidak kejelasan, maisir atau spekulasi, dan praktik yang diharamkan. Pasar modal syariah menjadi sarana penghimpunan dan penyaluran dana jangka panjang melalui instrumen seperti saham syariah, suku, dan reksadana syariah, dengan tujuan mendorong investasi yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu ada dasar hukum pasar modal. Dasar hukum pasar modal syariah bersumber dari ajaran Islam dan peraturan negara. Pertama, ada Al-Quran dan hadis menjadi landasan utama yang menegaskan larangan riba, gharar, dan maisir, serta mendorong keadilan dan kejujuran dalam muamalah, di mana poin-poin dalam dasar hukum pasar modal ada 4, yaitu yang pertama ada Al-Quran dan hadis, ada fatwa DSN atau MUI, Dewan Syariah Nasional, dan Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan yang keempat ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dan berikutnya ada prinsip dasar pasar modal syariah. Prinsip dasar pasar modal syariah menekankan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas investasi. Prinsip keadilan dan keseimbangan berarti semua pihak mendapatkan hak dan kewajiban secara adil tanpa ada yang dirugikan. Transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi sehingga tidak terjadi penipuan atau manipulasi dalam transaksi. Pasar modal syariah harus bebas dari riba, gharar, dan maisir, yaitu tidak menggunakan sistem bunga, tidak mengandung ketidakjelasan dalam akad, serta tidak bersifat judi atau spekulasi berlebihan. Prinsip tolong-menolong ta'awun menunjukkan bahwa investasi syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberi manfaat bersama bagi investor dan pelaku usaha. Kita masuk ke halaman yang berikutnya. Ada perbedaan pasar modal syariah dan konvensional. Pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional karena seluruh kegiatannya harus sesuai prinsip Islam. Instrumen yang digunakan hanya yang halal, yaitu berasal dari perusahaan dengan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Transaksi dilakukan menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau wakalah, sehingga tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, pasar modal syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan seluruh aktivitas investasi tetap sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Adapun instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah merupakan sarana investasi yang dijalankan sesuai prinsip syariah Islam. Saham syariah adalah saham perusahaan yang kegiatan usahanya halal dan terdaftar dalam daftar efek syariah. Reksadana syariah adalah penghimpunan dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi dan ditempatkan pada instrumen halal sesuai ketentuan syariah. Sementara itu, ETF syariah adalah reksadana berbentuk saham yang diperdagangkan di bursa dan seluruh portofolio terdiri dari efek-efek syariah. Berikutnya kita masuk ke saham syariah. Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan dengan kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah Islam. Perusahaan tersebut menjalankan usaha yang halal dan tidak bergerak di bidang yang dilarang seperti alkohol, perjudian, dan praktik riba, memberikan kepastian bahwa saham tersebut telah memenuhi kriteria syariah dan layak untuk dijadikan instrumen investasi halal. Dan ada not gambling, perusahaan tersebut menjalankan usaha yang halal dan tidak bergerak di bidang yang dilarang seperti alkohol, perjudian, dan praktik riba. Kita masuk ke dalam suku. Suku adalah surat berharga syariah yang menunjukkan kepemilikan investor atas sesuatu aset atau proyek tertentu, bukan surat utang berbunga seperti obligasi konvensional. Imbal hasil suku diperoleh dari hasil pemanfaatan atau keuntungan usaha sehingga terbebas dari unsur riba.
Selanjutnya kita masuk ke reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah penghimpunan dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Dana yang terkumpul hanya diinvestasikan pada instrumen halal seperti saham syariah dan suku, serta dikelola tanpa unsur riba, gharar, dan maisir, sehingga memberikan alternatif investasi yang aman dan sesuai syariah bagi masyarakat. Kita masuk ke peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pasar modal agar tertib, transparan, dan melindungi investor. Sementara untuk Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia berperan menetapkan fatwa kesesuaian syariah sebagai pedoman agar instrumen dan mekanisme transaksi pasar modal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun manfaat pasar modal syariah. Pasar modal syariah memberikan manfaat sebagai alternatif investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip Islam. Keberadaannya juga mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dengan menyalurkan dana ke sektor usaha yang produktif dan halal. Selain itu, pasar modal syariah memberikan rasa aman dan ketenangan bagi investor muslim karena investasi dilakukan tanpa unsur riba, gharar, dan maisir, sehingga diharapkan membawa keberkahan. Baik, itu tadi presentasi video atau materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk video-video selanjutnya silakan ditunggu. Untuk Bapak Busriyadi saya ucapkan terima kasih yang telah mengajarkan saya tentang materi-materi yang ada di LKS Nonbank. Untuk selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks everyone. Goodbye.